Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Telayan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, mereka itu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sikap arogan adalah potret sikap hidup keagamaan mereka. Mereka merasa diri paling benar, memandang yang lain bersalah, menepuk dada tanpa tanda berbangga diri atas prestasi agama yang telah dicapai dengan menuduh, membandingkan, serta membeberkan kesalahan orang lain. Itulah aksi keagamaannya. Benarkah hasil diagnosa di atas? Alkitab mencatat, Yesus menyampaikan perumpamaan dan berkata, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menegah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Perhatikan isi doa orang Farisi. Yang pertama, membandingkan dirinya dengan orang lain, dan ternyata dia atau orang Farisi ini mengklaim bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Diawali dengan ucapan syukur, kemudian membandingkan dirinya dengan orang lain. Hasilnya dia tidak sama, berbeda dengan orang lain. Yang kedua, letak perbedaan dirinya dengan semua orang. Prestasi moral. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Seandainya di sebelahnya ada orang NTT misalnya, maka dia pun akan berkata, aku bukan pemabok. Dalam doanya, hitung-hitungan atau ada kalkulasi jasa yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam aktivitas keagamaannya. Dari perspektif moral dia sangat bersih. Bagian B, prestasi religius. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Ketaatannya kepada aturan-aturan agama sangat kelihatan sempurna. Ia lakukan. Intinya, karena kecapaian moralitas dari religiositas, maka ia berbeda, lebih baik dari semua orang lain. Terutama langsung menunjuk kepada pemungut cukai. Semakin dipertegas dengan kebiasaan sikap berdoa, berdiri mengangkat tangannya menegah ke langit, penuh percaya diri karena segudang prestasi moral dan keagamaan, serta memandang rendah sesamanya yang sementara bergumul secara personal dengan Tuhan. Ironisnya, hubungan pribadi dengan Tuhan mengkalkulasi apa yang sudah dilakukan dan juga sekaligus merendahkan orang lain yang dianggap tak punya prestasi apa-apa dalam keagamaan. Hubungan seseorang dengan Tuhan itu sifatnya personal, karena itu menyangkut pergulatan relasional dengan Allah. Disinilah ruang kebebasan diri seseorang dengan Tuhan, tetapi juga sekaligus bersifat komunal, ruang interaksi antara umat yang saling menghargai, bahkan bersifat membimbing, menuntun, dan menolong sesamanya sebagai bentuk penghayatan keagamaan atau imannya.
Berhitungan jasa atau kecapaian agama terhadap Tuhan, disinilah letak kesalahan pikir orang Farisi. Kebenaran diperoleh karena hasil usaha manusia. Ekses perilaku etisnya ketika sudah mencapai prestasi keagamaan, maka arogansi dan merasa diri paling benar adalah aksinya. Jika demikian, yang benar bagaimana? Dalam perumpamaan Yesus sampaikan ternyata pungut cukai pulang sebagai orang yang dimenangkan, padahal tidak punya prestasi apa-apa. Yang dia punya hanyalah kesadaran bahwa ia orang berdosa. Terlihat jelas dalam isi doa pungut cukai. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Semakin dipertegas dengan sikap berdoa karena kesadaran akan keberdosaannya. Maka ia tidak berani menghadap ke langit, memukul dirinya sebagai bentuk penyesalan dan pertobatan. Dari mana kesadaran itu? Atau lebih tepatnya apa? Atau faktor atau penyebab sehingga pungut cukai itu bisa sadar? Sanggupkah seorang berdosa dari dirinya sendiri yang berdosa tanpa suatu di luar dirinya? Penyebabnya ya sadar akan dosanya, mustahil. Sebab keyakinan iman Kristen menyatakan bahwa semua orang telah berdosa, bahkan mati. Semua bagian dalam diri manusia tercemar oleh dosa dan tidak berdaya sama sekali. Tidak memiliki kesanggupan rohani sama sekali dalam ketidakberdayaan. Itulah hanya anugerah Allah adalah jawabannya. Singkatnya, anugerah tersebut menyebabkan pungut cukai sadar sebagai orang yang paling berdosa dan juga mengklaim mengalami perubahan hidup. Kisah yang bisa jadi rujukan adalah pertobatan Sakeus, si pungut cukai. Bisa baca dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga 9. Anugerah itu mengubahkan hidup seseorang. Perubahan itu secara praktis dalam keseharian. Cerita pun berlanjut dalam imajinasi saya. Si pungut cukai yang berdosa berdoa dengan memukul dirinya dan tidak berani menegah ke langit yang telah dimenangkan oleh Tuhan itu. Lalu datang kembali ke bait Allah dan berdoa, tidak akan pernah mengadopsi sikap doa si Farisi, tetapi tetap dengan sikap yang sama, melihat ketidakpantasan diri di hadapan Allah yang kudus, hebat dan serba maha itu, bukan karena tidak ada perubahan dalam hidupnya, tetapi kesadaran diri sebagai manusia yang tidak berdaya, dan hanya karena tebusan melalui karya Yesus Kristus, ia dimerdekakan atau dibenarkan. Dengan kesadaran juga bahwa perubahan atau aktivitas keagamaan tidak bisa dikalkulasi. Karena itu bukan prestasi, bukan capaian, tetapi buah dari anugerah itu sendiri. Shalom. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for the habits